Anime kali ini menceritakan tentang seorang gadis blasteran Rusia yang sangat digandrungi murid laki-laki, bernama Alisa Mikhaila Kujo. Kecantikan Alisa tentu saja menarik perhatian murid laki-laki, tapi walaupun begitu, Alisa terkenal dingin dan sering menolak cinta loh. Dari sekian banyak murid laki-laki yang mendapatkan sikap dingin Alisa, ternyata ada satu murid laki-laki yang bisa dikatakan dekat dengan Alisa. Dia bernama Masachika Kuze. Sikap masa bodoh dengan kecantikan Alisa lah yang membuat Alisa malah nyaman dekat dengan Kuze. Apakah kedekatan dua remaja ini akan membuahkan hasil? Kalau penasaran, kita mulai aja yuk ceritanya sekarang juga. Seorang gadis cantik blasteran bernama Alisa Mikhailovna Kujo sedang berjalan masuk ke lingkungan sekolah. Sebagai anak blasteran, tentu saja Alisa sering menjadi pusat perhatian. Kecantikannya terpancar kemana-mana. Walaupun Alisa ini terkenal cantik dan anggun, tapi Alisa juga mempunyai sisi dingin sedingin es salju. Dia sudah berapa kali loh menolak laki-laki yang menyatakan cinta, bahkan penolakan Alisa sangat kejam. Tapi dari sekian banyak murid laki-laki yang mendapat sikap dingin Alisa, ada satu murid laki-laki yang bisa dikatakan dekat dengan Alisa. Dia bernama Masachika Kuze. Kuze ini adalah murid yang sangat santai dan tidak peduli dengan sekitar. Itulah kenapa Alisa nyaman dekat dengan Kuze. Karena sering bersama, seiring berjalannya waktu, Alisa sebenarnya sering merasakan debaran setiap dekat dengan Kuze. Terkadang Alisa menggunakan bahasa Rusia setiap kali ingin menyampaikan perasaannya. Dengan begitu, Alisa akan bebaskan menyampaikannya tanpa diketahui Kuze. Tapi sayangnya Alisa pada saat itu tidak tahu kalau selama ini Kuze sebenarnya paham bahasa Rusia. Beberapa kali Kuze harus menahan rasa salah tingkah setiap mendengar Alisa yang memuji atau menggerutu menggunakan bahasa Rusia. Contohnya saja sekarang, Alisa memuji ekspresi Kuze yang marah-marah, menurutnya itu sangat imut. Di sini Kuze berusaha menahan diri, berpura-pura tidak paham apa yang baru saja Alisa katakan. Kuze bisa berbahasa Rusia karena ternyata dulu Kuze mempunyai teman masa kecil seorang gadis Rusia juga. Nah, dari sanalah perlahan-lahan Kuze mempelajari bahasa Rusia. Tapi sayang pertemanan itu tidak bertahan lama karena gadis itu hilang begitu saja. Di jam istirahat, Alisa makan siang dengan seorang gadis bernama Yuki Suo, juru bicara OSIS. Alisa ini anggota OSIS dan jabatannya sekretaris OSIS. Jadi wajar kalau kepopulerannya semakin baik di sekolah. Karena Alisa dan Yuki datang terlalu siang, meja di kantin sudah penuh. Dari kejauhan, Yuki melihat bangku Kuze masih ada yang kosong. Maka dari itu dia meminta untuk bergabung di sini. Terlihat Yuki sangat akrab dengan Kuze dan hal itu cukup membuat Alisa cemburu. Maka dari itu Alisa menanyakan kepada Yuki dan Kuze, sejak kapan mereka dekat? Karena kan selama ini Alisa tidak pernah melihat mereka berdua mengobrol. Di sini Yuki pun menjelaskan kalau dulu mereka satu sekolah sejak TK sampai SMP. Bahkan ketika Yuki menjadi ketua OSIS di SMP, Kuze lah yang menjadi wakilnya. Tentu saja Alisa semakin cemburu karena ternyata Yuki lebih akrab dengan Kuze dibandingkan dengan dirinya sendiri. Setelah menjelaskan itu, Yuki mendekat kepada Kuze menanyakan tentang tawarannya yang meminta Kuze bergabung dengan OSIS. Siapa tahu kan di tahun depan mereka bisa menjadi partner lagi. Di sini Kuze langsung menolak. Dia sudah lelah menjadi pusat perhatian. Lagi pula dulu menjadi wakil OSIS pun karena paksaan Yuki. Hari ini Kuze membantu OSIS yang sedang kewalahan merapikan barang. Yuki lah yang meminta bantuan Kuze dan kedekatan mereka selama bekerja cukup membuat Alisa sangat tidak nyaman. Karena akhir-akhir ini Kuze sering membantu OSIS, ketua OSIS yang bernama Toya Kenzaki merasa harus membalas budi. Maka dari itu dia mengajak Kuze makan malam di salah satu restoran keluarga bersama Yuki dan Alisa juga. Di sini Kenzaki ternyata tidak hanya mentraktir saja, dia ternyata menawari lagi untuk meminta Kuze masuk OSIS. Di pemilihan nanti Yuki akan mengajukan jadi calon ketua OSIS juga. Ya, siapa tahu Kuze mau mendampingi Yuki lagi. Selain Yuki, Alisa juga akan mencalonkan diri. Mendengar hal itu Kuze sempat terkejut karena gadis sedingin Alisa ingin jadi ketua OSIS. Apakah bisa dia mengambil hati para murid dengan kepribadian yang seperti itu? Di pertemuan ini, Kuze tidak memberikan keputusan apapun. Untuk saat ini, dia masih memegang teguh pendiriannya. Singkat cerita, Kuze pun sampai di rumah. Tapi saat masuk ruangan, Kuze malah menemukan seorang gadis yang sedang membaca buku dengan santai, dan saat menoleh gadis ini adalah Yuki. Yang lebih mengejutkannya lagi di sini Yuki memanggil Kuze kakak. Nah, terungkap kalau Kuze dan Yuki adalah adik kakak. Mereka terpisah karena orang tua mereka bercerai. Kuze ikut ayahnya dan Yuki ikut ibunya. Tapi walaupun mereka saudara kandung, Yuki memang sangat cemburu jika kakaknya dekat dengan perempuan lain. Itulah kenapa Yuki berusaha sekuat tenaga menjauhkan Kuze dari Alisa. Karena Yuki merasa kalau Alisa menyimpan perasaan kepada Kuze. Lalu di sini, Alisa tiba-tiba teringat awal mula bisa sangat dekat dengan Kuze. Jadi dulu Alisa sejak kecil memang terkenal sangat gigih menyelesaikan sesuatu, tapi Alisa tidak suka mengandalkan orang lain, karena biasanya hasilnya tidak akan maksimal. Alisa lebih sering mengerjakan sendirian daripada harus menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada orang lain. Itulah bibit awal kenapa Alisa tidak terlalu banyak mempunyai teman.
Sampai pada akhirnya ketika festival budaya pertama Alisa di SMA diselenggarakan, Alisa ditegur oleh Kuze karena terlalu memaksakan diri. Selama ini Kuze ternyata memperhatikan Alisa yang sering bekerja sendirian. Padahal festival budaya adalah kerja tim. Menurut Kuze, jika tugas dibagi-bagi, hasilnya akan lebih baik dan maksimal. Kuze bahkan sudah menyiapkan surat izin lembur sekolah agar teman-teman yang lain mau membantu. Awalnya Alisa sangat sulit menerima masukan itu, tapi setelah Kuze terus-menerus membujuk Alisa untuk jangan egois mengerjakan sesuatu, disitulah Alisa mencoba menuruti saran Kuze. Dan siapa sangka, hasilnya memang lebih baik. Alisa mempunyai banyak waktu untuk mencoba hal baru, dia bahkan jadi bisa dekat dengan beberapa teman yang lainnya. Di akhir acara festival, Alisa berterima kasih kepada Kuze karena sudah membukakan pikirannya. Kalau bukan karena Kuze, mungkin saat ini Alisa tidak bisa merasakan serunya menyiapkan festival budaya dengan teman-teman yang lain. Karena hal itu sangat berarti, Alisa akan membalas budi kepada Kuze, apapun yang diminta akan Alisa lakukan. Tentu saja, detik itu Kuze memikirkan berbagai macam pilihan, dan dari sekian banyak pilihan, Kuze memutuskan untuk meminta Alisa menyebutkan nama panggilan khusus. Orang Rusia biasanya punya panggilan khusus dari nama aslinya. Di sini Alisa pun memberitahu kalau nama panggilan khusus di keluarga adalah Alia. Mendengar hal itu, Kuze sangat senang. Dia hanya butuh panggilan itu karena murid laki-laki akan iri kepada Kuze. Hanya Kuze saja yang memanggil nama itu kan? Walaupun ini sangat aneh, Alisa pun mengizinkan Kuze memanggilnya Alia. Di tengah perbincangan, 3 murid laki-laki datang berebut meminta Alisa untuk berdansa dengan salah satu dari mereka. Tentu saja, di sini Alisa sedikit kewalahan untuk menolak mereka bertiga. Melihat Alisa yang kesulitan, Kuze pun menarik Alisa untuk membawanya berdansa bersama. Bahkan, Kuze menarik Alisa sambil memanggil nama khususnya Alisa, yaitu Alia. Tentu saja di momen inilah, Alisa merasakan ada debaran di hatinya ketika bersama Kuze. Hari ini, Kuze membantu OSIS lagi. Tapi kali ini tidak ada Alisa. Kuze pun menanyakan kemana Alisa. Kensaki pun memberitahu kalau sekarang Alisa sedang mencari jalan tengah atas masalah klub sepak bola dan bisbol yang sedang berebut lapangan. Kedua klub itu membutuhkan lapangan di waktu yang bersamaan. Kuze pun memutuskan untuk mengintip Alisa. Dia ingin tahu perkembangannya, dan sesampainya di sana, Kuze malah melihat Alisa yang sangat kewalahan mendapat perhatian dari kedua belah pihak. Klub bola dan baseball sama-sama melemparkan protes dan meminta salah satu dari klub harus mengalah. Tapi karena kepentingan mereka dua-duanya penting, tentu saja tidak ada satupun yang ingin mengalah. Saking bingungnya, Alisa sempat mengatakan, "Tolong dengar aku," tapi menggunakan bahasa Rusia. Di belakang pintu, Kuze untungnya mendengar keputusasaan Alisa. Maka dari itu, Kuze pun memutuskan untuk masuk dan membantu Alisa mencari jalan keluar. Kuze membuat keputusan untuk meminta tim baseball berlatih di lapangan tepi sungai, sedangkan tim sepak bola di lapangan sekolah. Sebagai ganti atas ketidaknyamanan, tim manajer sepak bola akan ikut serta membantu klub baseball jika membutuhkan. Kenapa Kuze melakukan keputusan secepat itu? Karena Kuze mengetahui kalau si ketua baseball dan ketua manajer klub sepak bola adalah sepasang kekasih. Dengan keputusan Kuze itu, akan membuat mereka jadi sering bertemu kan? Alisa tentu saja tidak akan tahu tentang hal itu karena dia hanya fokus kepada dirinya sendiri dan jarang memperhatikan sekitar. Berkat bantuan itu, Alisa sangat senang karena bisa dibantu untuk memecahkan masalah yang tadinya sangat sulit untuk diselesaikan. Dari kejadian itu, Kuze akhirnya memutuskan untuk masuk OSIS. Bahkan selain jadi anggota OSIS, Kuze memutuskan untuk bergabung bersama Alisa, menjadi wakil ketua OSIS. Sejak kejadian tadi sore, Kuze jadi merekap semua kegigihan dan kesungguhan Alisa untuk menjadi yang terbaik. Kekurangan Alisa hanya sulit mencari partner yang tepat untuk pemilihan nanti. Siapa yang mau bersama Alisa jika sikapnya seperti itu? Sedangkan Yuki pasti akan mudah mendapatkan pendamping untuk pemilihan nanti. Alisa sangat terkejut mendengar keputusan Kuze yang mau masuk OSIS dan mau menjadi partnernya di pemilihan OSIS nanti. Alisa sangat menerima bantuan itu dengan senang hati. Saking senangnya Alisa mengatakan, "Aku cinta," menggunakan bahasa Rusia. Tentu saja, di sini Kuze mencoba tenang atas apa yang baru saja dia dengar. Keputusan Kuze membantu Alisa menjadi ketua OSIS tentu saja disampaikan kepada Yuki. Di sini Yuki sangat kecewa karena ternyata kakaknya pergi ke sisi perempuan lain. Tapi dari keputusan itu Yuki sadar kalau Kuze sudah bisa berdiri sendiri dan tergerak hatinya oleh sosok perempuan selain Yuki. Sebagai gadis yang pantang menyerah, Yuki memutuskan berbicara empat mata dengan Alisa. Tanpa basa-basi, Yuki memberitahu Alisa kalau Yuki sangat mencintai Kuze dan merelakan Kuze bersanding dengan Alisa sangatlah sulit. Maka dari itu, sebelum mengizinkan Alisa bersama dengan Kuze menjadi ketua OSIS, Yuki ingin tahu apakah Alisa mempunyai perasaan khusus kepada Kuze. Tentu saja Alisa sangat bingung untuk menjawabnya. Tidak mungkin dia menyampaikan perasaannya juga. Maka dari itu Alisa hanya memberitahu Yuki kalau Alisa sangat mempercayakan Kuze dan Alisa tidak akan melepaskan Kuze dengan mudah. Di sini Yuki tidak marah atas jawaban Alisa. Yuki malah merasa lega karena berarti Alisa mampu bersaing dengannya nanti di pemilihan OSIS.
Sejak obrolan berat itu, Alisa tidak ingin jauh-jauh dari Kuze. Bahkan untuk duduk pun jaraknya jadi sangat dekat. Alisa ingin menunjukkan kepada Yuki kalau ucapannya tadi sangat sungguh-sungguh. Di hari ini, Yuki mengumumkan kalau dia sudah mendapatkan kandidat untuk wakil ketua OSIS, dan gadis yang dia pilih ada seseorang yang Kuze tidak sukai. Dia bernama Ayano Kimishima. Kenapa Kuze tidak menyukai kehadiran Ayano? Ternyata Ayano adalah salah satu pelayan di keluarga Kuze dulunya, sebelum orang tua mereka bercerai. Kakek Kuze sering memerintahkan Ayano melakukan ini dan itu untuk membatasi gerakan cucu-cucunya sendiri. Bahkan setelah pertemuan di ruang OSIS, Ayano memberitahu kalau kakek Kuze kecewa karena Kuze memilih mendampingi Alisa, bukannya Yuki. Mendengar itu tentu saja Kuze berbalik kesal, karena dulu kakeknya membuang Kuze bahkan meminta mereka bersikap asing kan jika bertemu, kenapa sekarang ikut campur. Tapi walaupun Kuze membenci kakeknya, Kuze tetap peduli kepada Yuki. Kuze bahkan meminta Ayano menyampaikan kepada kakeknya untuk jangan menekan Yuki melakukan sesuatu, biarlah dia berkembang sendirian. Di mata Kuze, Yuki tetap adik yang sangat berarti untuknya. Singkat cerita, di jam istirahat, Alisa tiba-tiba dipanggil oleh seorang gadis bernama Sayaka Taniyama. Alisa tidak mengenal Sayaka, tapi sebelumnya Kuze pernah menceritakan kalau rival pemilihan OSIS saat Kuze SMP adalah gadis ini. Dia bukan gadis sembarangan, ambisinya sangat besar. Alisa jadi sangat berhati-hati saat diajak berbincang seperti ini oleh Sayaka. Mereka pun mengobrol di tempat lain. Di sini tanpa basa-basi Sayaka memberitahu kalau keputusan Alisa merebut Kuze sangatlah memalukan. Sayaka yakin kalau Yuki akan memenangkan pemilihan, karena orang seperti Yuki lebih baik memimpin. Tentu saja Alisa tidak terima dituduh curang, padahal kan Kuze menawarkan diri bukan hasil paksaan. Di tengah keributan untungnya Kuze lewat, dengan cepat dia pun segera menanyakan apa yang terjadi. Melihat ada Kuze di sini, Sayaka pun terang-terangan mengajak Kuze untuk berdebat di kongres siswa. Sayaka memutuskan untuk bergabung menjadi kandidat pemilihan ketua OSIS juga. Pokoknya Sayaka akan mencegah Alisa dan Kuze maju menjadi ketua OSIS. Sejak kejadian itu, Alisa jadi bertanya-tanya, kenapa Sayaka tiba-tiba saja membenci dirinya? Kenal saja tidak, karena Sayaka bukan anggota OSIS. Di sini Kuze hanya memberitahu kalau Sayaka hanya cemburu. Sejak dulu dia sangat mengagumi sosok Yuki. Ketika menjadi ketua OSIS dan pindahnya Kuze ke sisi lain membuat Sayaka marah. Dari perkataan itu, Alisa jadi sadar kalau semua ini karena dirinya. Alisa tidak tahu kalau chemistry antara Yuki dan Kuze dulu sangatlah bagus. Untuk membalas kebaikan Kuze karena sudah rela berpasangan dengannya, Alisa pun berjanji kalau dia tidak akan mengecewakan Kuze. Alisa akan melakukan yang terbaik di kongres siswa nanti. Singkat cerita, kongres siswa pun dimulai. Yang menjadi pasangan Sayaka adalah seorang gadis bernama Nonoa Miyamae. Dari sikapnya, sepertinya dia hanya mendampingi Sayaka tanpa adanya obsesi untuk menang. Tapi walaupun begitu, Alisa tetap mengalami kegugupan. Dari kejadiannya dengan tim baseball dan sepak bola, Alisa jadi sadar kalau dia tidak mempunyai kemampuan menarik perhatian orang lain. Alisa takut kalau ucapannya tidak tersampaikan. Untungnya kegugupan Alisa pun disadari Kuze, maka dari itu Kuze menenangkan Alisa kalau kali ini dia tidak sendirian. Ada Kuze kan? Selain itu Kuze meminta Alisa untuk melepaskan rasa ingin sempurnanya, karena hal itu malah akan membuat diri kita tertekan. Jangan terlalu ingin terlihat keren. Yang melakukan pidato pertama adalah pihak Sayaka. Terlihat kalau para murid sangat tertarik dengan semua ide-ide Sayaka yang mengenai pemilihan OSIS seharusnya melibatkan guru. Sayaka sepertinya tahu kalau Alisa mempunyai kelemahan di titik itu. Alisa tidak mudah dekat dengan guru, jadi dia akan kesulitan mendapatkan rekomendasi. Pada saat itu, Sayaka yakin kalau pendapatnya sangat tepat. Tapi untungnya Alisa kini sudah di mode tenang. Dia bisa menyampaikan perlawanannya dengan baik. Menurut Alisa, masukan Sayaka sangat tidak tepat karena malah akan membuat OSIS tidak bisa berdiri sendiri. Sekolah sejak dulu memfasilitasi OSIS untuk disegani dan bisa bekerja mandiri. Kalau masih ada campur tangan guru, posisi OSIS tidak akan disegani lagi. Apa bedanya dengan kegiatan belajar mengajar, di mana gurulah yang utama? Awalnya Sayaka merasa terkalahkan dengan ucapan itu, tapi saat Nonoa menyebarkan pesan tentang sosok Alisa yang merupakan murid baru dan asing, posisi Alisa jadi turun drastis. Banyak murid yang meragukan kemampuan Alisa mengenal sekolah, karena dia orang asing dan juga tidak pandai bergaul. Di sini Alisa tidak tahu harus menjawab apa. Di tengah kegugupan, Kuze akhirnya mengambil alih dengan cara santai dan penuh candaan. Kuze menyampaikan pendapatnya tentang sosok Alisa yang malah seharusnya didukung dengan baik. Bukan berarti orang asing tidak tahu tentang seluk-beluk sekolah kan? Sosok seperti ketua OSIS yang sekarang contohnya. Dulu dia dipandang sebelah mata. Tapi karena kegigihannya terbukti, ketua OSIS bekerja dengan sangat baik. Kuze meminta para murid untuk jangan mudah menilai orang lain. Ucapan Kuze itu untungnya berhasil menarik perhatian para murid. Dan di sudut sana terlihat Sayaka yang sangat marah. Saking marahnya, Sayaka meninggalkan panggung sebelum acara selesai. Melihat Sayaka yang berlari, Alisa pun mengejar Sayaka. Ditahan seperti ini membuat Sayaka akhirnya meluapkan amarah yang sebenarnya di dalam hati. Sayaka memberitahu kalau dia sangat menyukai chemistry Yuki dan Kuze, tapi kenapa Alisa hadir dan membuat hubungan mereka berakhir begitu saja?
Di sini Alisa tidak bisa mengucapkan banyak kata. Dia hanya meminta maaf karena sudah menghancurkan harapan Sayaka. Tapi Sayaka harus tahu kalau Alisa sendiri tidak tahu kenapa Kuze memilihnya. Kejadian tadi di sekolah tentang kongres siswa diketahui oleh kakek Kuze. Di sini kakek memberi peringatan kepada Yuki untuk hati-hati. Kakek tetap ingin Yuki lah yang memenangkan pemilihan. Di sini Yuki menjanjikan kalau dia akan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan pemilihan ini. Kakek tidak perlu khawatir. Karena sebentar lagi ujian, setiap malam Kuze fokus untuk belajar. Tapi saat dia istirahat, tiba-tiba saja Alisa menelpon. Di sini Alisa sebenarnya sedang merasakan bosan dan hanya Kuze lah yang dia pikirkan. Alisa mencoba basa-basi dan dari seluruh obrolan, Alisa tiba-tiba penasaran dengan ulang tahun Kuze. Kuze tentu saja menjawab kalau ulang tahunnya sudah terlewat. Kuze ulang tahun di bulan April. Mendengar hal itu Alisa sangat kesal. Dia merasa kalau Kuze melupakannya, tidak mengundang ke acara ulang tahun. Saking kesalnya Alisa jadi sangat ketus seharian selama di sekolah. Sampai pulang, Kuze tentu saja menanyakan kepada Alisa. Alasannya terlihat kesal seharian. Dengan malu-malu akhirnya Alisa memberitahu kalau dia sedih dilupakan oleh Kuze. Kenapa tidak mengundangnya ke acara ulang tahun? Mendengar itu Kuze tertawa karena sebenarnya dia tidak mengadakan acara apapun. Kuze sejak kecil tidak pernah mengadakan pesta ulang tahun. Alisa pun akhirnya lega karena Kuze tidak sejahat itu. Tapi sebagai anak Rusia, sebuah perayaan ulang tahun sangatlah penting. Maka dari itu Alisa mengajak Kuze ke suatu tempat di akhir pekan. Alisa ingin memberikan kado ulang tahun walaupun terlambat. Kuze pun menuruti permintaan Alisa daripada dia kembali kesal seharian di sekolah. Hari perayaan pun tiba. Terlihat Alisa berpenampilan sangat cantik dan penampilannya ini tentu saja menarik perhatian orang-orang sekitar. Mereka pun pergi ke salah satu tempat makan. Walaupun ini perayaan ulang tahun, Kuze tetap membahas rencana mereka untuk menghadapi pemilihan ketua OSIS. Di sini Kuze memberitahu kalau sekolah mempunyai tradisi unik. Siapapun yang mendapat tepuk tangan terbesar saat debat pasti akan mendapat suara terbanyak ketika pemilihan dimulai. Walaupun terdengar sepele, tapi hal itu cukup membuat kita akan semakin gugup karena langsung tahu hasil pemilihan detik itu juga. Kuze berharap nanti mereka mendapat giliran pertama untuk pidatonya, karena dengan begitu kesan pertama akan mudah diingat audiens. Di sini Alisa sangat bersyukur karena mempunyai partner secerdas Kuze. Setelah membahas pemilihan ketua OSIS, Alisa pun segera memberikan kado ulang tahunnya, karena ini acara utama mereka kan. Kuze membuka kado dan ternyata sebuah cangkir yang sangat bagus. Sambil wajah menggoda, Alisa memberitahu Kuze kalau gelas itu ada pasangannya loh. Yang satunya Alisa punya. Tentu saja Kuze sangat terkejut karena mereka seperti pasangan kekasih. Hari ini kunjungan orang tua, Kuze didampingi kakeknya dari pihak ayahnya. Terlihat kakeknya ini lebih menyenangkan dan nyentrik. Dia sangat suka ke barat-baratan, jadi ketika bertemu dengan Alisa, kakek sangat kegirangan. Selain bertemu dengan Alisa dan ibunya, kakek dan Kuze bertemu juga dengan ibu kandung Kuze yang sedang mendampingi Yuki. Tentu saja melihat sosok ibunya membuat Kuze teringat betapa dia sangat sulit mendapat perhatian dari ibunya sejak kecil. Kuze selalu melakukan yang terbaik dalam hal apapun, baik akademis maupun non-akademis. Tapi entah kenapa, ibunya tidak pernah bangga. Dan ingatan itu cukup membuat Kuze kembali stres. Saking stresnya Kuze sampai demam. Sakitnya Kuze diketahui Alisa, karena Yuki memberitahu Alisa. Tapi tumben, kali ini Yuki meminta Alisa menjenguk Kuze dan menggantikannya. Maka dari itu Yuki memberikan alamat rumah Kuze. Kuze tentu saja terkejut melihat Alisa di sini. Mau tidak mau Kuze harus menerima bantuan Alisa karena tubuh Kuze memang sangat lemah dan seharian ini dia sendirian. Ayah Kuze sibuk bekerja. Alisa merawat Kuze dengan sangat baik. Dia membuatkan bubur yang enak dan menyiapkan obat untuk Kuze yang diresepkan oleh Yuki. Selama Kuze tertidur, Alisa tidak pulang. Dia memilih belajar di ruang tengah. Malam tiba dan Kuze sudah merasakan badannya sekarang fit. Maka dari itu dia mengecek Alisa yang masih di ruang tengah. Dan saat pergi ke ruang tengah, terlihat Ayano juga ada di sana. Ternyata Ayano akan mengambil alih pekerjaan mengurus Kuze. Sempat ada perdebatan antara Ayano dan Alisa, tapi setelah dipikir lagi, hari kan memang sudah malam, Alisa tidak bisa berlama-lama lagi di sini. Dengan terpaksa, Alisa pun pulang dengan rasa curiga yang luar biasa kepada Ayano. Singkat cerita, hari berganti dan pagi ini Kuze sudah semakin fit. Ayano memutuskan untuk ikut bolos sekolah karena tidak tega meninggalkan Kuze seorang diri. Kuze pun memutuskan untuk ke sekolah di jam pelajaran kedua. Kuze ingin segera bertemu dengan Alisa membahas rencana pemilihan OSIS lagi. Mengingat sebentar lagi kan pemilihannya semakin dekat. Mendengar hal itu, Ayano hanya memberitahu kalau Kuze sangat terlambat. Di sekolah sepertinya Alisa sudah mengalami keterpurukan. Dari ucapan itu, Kuze sudah sadar kalau Yuki pasti sedang merencanakan sesuatu. Dengan cepat, Kuze pergi ke sekolah dan sesampainya di kelas terlihat Alisa yang merenung sendirian. Melihat sosok Kuze, Alisa meminta maaf karena perjuangan mereka sepertinya akan sia-sia. Tadi Alisa dihajar habis-habisan oleh Yuki. Apa yang terjadi?
Jadi Yuki sempat mengajak Alisa berbincang 4 mata membahas pemilihan OSIS. Tapi kali ini Yuki memancing amarah Alisa dengan mengatakan kalau Alisa terlalu bergantung kepada Kuze padahal kan Alisa calon ketuanya. Kalau memang Alisa tidak lemah, Yuki ingin Alisa mendatangi ruang siaran untuk melakukan podcast di sana bersama Yuki. Tunjukkan kemampuannya. Tentu saja kalimat itu membuat Alisa jadi kesal. Hasilnya, podcast itu berjalan tidak sesuai. Alisa jadi mudah tersulut emosi. Bahkan Alisa jadi kesulitan menjawab pertanyaan karena emosinya yang sedang tidak stabil. Tapi sebenarnya itu jebakan dari Yuki. Dia sengaja membuat Alisa marah agar image-nya buruk di para pendengar podcast yang ada di sekolah. Setelah mendengar itu semua, Kuze menenangkan Alisa kalau ini bukan akhir dari segalanya. Siaran podcast disiarkan ketika para murid banyak yang sudah pulang dan melakukan kegiatan ekskul. Jadi masih ada kesempatan untuk mereka berdua memperbaiki keadaan. Mereka harus bisa menunjukkan yang terbaik untuk perdebatan nanti. Di tengah perbincangan, Sayaka dan Nonoa datang menghampiri, berniat untuk meminta maaf atas perbuatan mereka sebelumnya yang menentang Alisa menjadi pasangan Kuze. Selain meminta maaf, Sayaka juga mengumumkan kalau dia mundur dari kandidat pemilihan OSIS. Sayaka sadar kalau Kuze mempunyai hak memilih siapa yang akan didukungnya, dan sejauh ini Sayaka membaca kalau memang Alisa lah gadis yang tepat. Sehari sebelum pidato calon ketua OSIS dimulai, Kuze akhirnya bertemu dengan Yuki. Di sini Kuze menjelaskan kalau dia sangat terkejut dengan jebakan Yuki kepada Alisa sebelumnya. Sangat curang, membuat Kuze jadi sering tertidur akibat obat yang diresepkan Yuki. Kuze ingat dengan rasa obat itu yang membuat dia terus-terusan mengantuk. Ternyata itu cara Yuki agar Kuze tidak ingat pergi ke sekolah seharian. Dari kejadian itu, Kuze pastikan akan semakin semangat membuat Alisa menang. Yuki tidak takut, dia semakin penasaran sejauh mana sosok Alisa bisa menarik perhatian murid lainnya. Dari hasil undian, hari ini pidato akan diawali dari tim Yuki. Di sini Yuki menyampaikan visi dan misi dengan sangat baik. Dia bahkan membawa pengalamannya dulu yang pernah menjadi ketua OSIS. Jadi Yuki berharap para murid lebih percayakan tanggung jawabnya kepada seseorang yang paham akan hal kepemimpinan. Tentu saja Alisa sedikit mengalami tekanan karena dia belum punya pengalaman itu. Tapi di sini Alisa teringat dengan kata-kata Kuze sebelumnya yang meminta Alisa jangan menjadi gadis perfeksionis, nikmati saja prosesnya. Dari masukan itu Alisa membuka pidato dengan menggunakan bahasa Rusia, niatnya untuk membuat para murid terkejut dan tertarik dengan ucapannya. Dan sepertinya trik itu memang berhasil. Setelah menyapa dengan bahasa Rusia, kini dengan bahasa Jepang yang sesungguhnya, Alisa menyampaikan visi dan misi dengan baik. Dia tidak menutup diri kalau memang belum berpengalaman. Tapi bukan berarti Alisa akan menyerah. Malah Alisa akan membuka jalan untuk semua murid memberikan masukan untuk membangun kebijakan OSIS yang lebih baik. Alisa akan membuat dirinya pantas bagi mereka. Setelah pidato Alisa, kini Kuze yang turun tangan. Karena pidato Alisa sebelumnya sudah sangat bagus, Kuze jadi tidak kesulitan mendapat perhatian murid lainnya. Dia hanya menambahkan kalau Alisa mempunyai karisma pemimpin yang baik. Saking karismanya bagus, Alisa bahkan mampu membuat Sayaka dan Nonoa mendukung mereka. Walaupun Sayaka ini tidak mendukung sepenuhnya, dia hanya membayar atas rasa bersalah. Kehadiran Sayaka dan Nonoa berhasil membuat para murid terkesima. Pidato kala ini berhasil dimenangkan oleh Alisa dan Yuki mengakuinya. Tapi ini bukan garis finish, masih ada perjuangan yang sebenarnya. Dan kali ini mereka harus sering menghabiskan waktu bersama. Maka dari itu, dengan malu-malu Kuze mengajak Alisa untuk tetap bertemu di liburan musim panas nanti. Tentu saja, Alisa sangat senang. Dia akan menerima ajakan itu dengan senang hati. Intinya, mereka akan liburan musim panas berduaan. Akankah ada kelanjutan di season 2? Dari cerita ini sih kita udah tahu, pasti ada. Karena ceritanya agak sedikit menggantung. Pemilihan OSISnya belum berhasil dan kisah cintanya belum terbentuk. Kita harus bersabar, oke, menanti season 2. Makasih buat kalian yang udah setia di channel ini. Sampai jumpa lagi di next video. Jamatane, arigatou gozaimasu.